Kan ada rencana kerjasama dengan Malaysia dan Cina, Pak Ektor. Nah itu untuk detailnya itu seperti apa sih, Pak? Yang Malaysia itu jadi gini, kami bertukar program dengan Universitas Utara Malaysia. Mereka menawarkan untuk kita program doktor manajemen. Di Mustopo kan belum ada doktor manajemen. Jadi yang kuliah kalau mendaftar di Mustopo nanti kuliahnya itu di Universitas Utara Malaysia dengan sistem hybrid tadi. Gitu. Sebaliknya mereka tidak punya fakultas kedokteran gigi, jadi mereka membantu kita untuk mencari mahasiswa Malaysia yang ingin kuliah di kedokteran gigi. Itu yang untuk Malaysia ya. Terus kemudian untuk yang China ini sudah tawar-tawaran harga ya, tapi belum tinggal eksekusi saja. Karena untuk China itu agak sulit kerjasamanya. Agak sulit itu karena ya biar bagaimanapun mereka negara komunis ya. Jadi birokrasi jauh lebih ketat ketimbang di kita gitu. Itu ada lagi? Izin Pak, untuk mensiasati bagaimana untuk efektivitas dosen-dosen yang dalam tanda kutip belum melek digital itu disiasatinya seperti apa Pak? Terima kasih. Sebenarnya mereka itu bukan tidak melek digital ya, tapi memang belum terbiasa aja. Jadi untuk mensiasati itu di akhir Juli ini kita bikin pelatihan intensif. Pelatihan itu dibagi dua. Pertama pengenalan tentang alatnya. Kemudian yang kedua adalah metodenya. Pelatihan tentang metode bagaimana memanfaatkan alat ini dengan metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk yang metode itu sebenarnya tidak semua dulu karena agak lumayan detail dan bisa sampai dengan 18 minggu. 18 minggu itu lama loh, dan tidak semua dosen pasti mau 18 minggu pelatihan itu terus. Jadi kita akan semacam TOT ya. Jadi yang kita training ini trainernya yang nantinya bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan alhamdulillah sih sebenarnya nggak semua dosen kita tua juga, banyak yang muda kok. Udah dosen udah banyak yang muda. Jadi kayaknya agak cepat kok untuk adaptasi. Pak Rektor, izin penegasan aja, ini untuk hybridnya tuh udah siap di semua fakultas, semua prodi atau ada beberapa pilihan gitu nanti? Sudah siap di semua fakultas. Seperti yang saya bilang tadi, sepanjang ini kami sudah melaksanakan, tapi ternyata begitu kita evaluasi baru sekedar blended learning gitu. Begitu kita pelajari, ini belum hybrid, jangankan high flex ya, jangankan synchronous, yang high flex saja belum gitu. Jadi kalau dari sistem pembelajaran dan kulturnya sudah baik dari mahasiswa maupun dosen kulturnya, tapi baru sebatas mindahin yang dulu offline terus pakai Zoom, terus pakai MS Teams, cuma itu doang. Nah sekarang yang kita geser itu, kita siapin fasilitas yang lebih canggih gitu. Terus culture-nya pun diasah supaya bukan hanya memindahkan, jadi metodenya dan sebagainya. Jadi secara itu semua prodi sudah siap. Gitu. Itu untuk awal semester baru ini? Iya, sudah mulai di September ini kita semua sudah mulai pakai itu. Gitu. Pak Rektor, kalau peluang buka fakultas baru apakah bisa mengikuti mau fakultas apa memang? Misalnya kan kalau yang lagi trending ini misalnya fakultas hukum atau bagaimana? Tidak ada minat memang dari dulu atau? Jadi gini, dari pengalaman kami ya, kita dari tahun 1960, saya pribadi itu mulai ngajar tahun 1998-99. Kita lihat membuka prodi baru berdasarkan tren itu bukan hal yang bijak ya. Teman-teman bisa lihat nih, yang lulusan ilmu komunikasi ada nggak? Banyak kan? Coba teman-teman lihat sekarang fakultas ilmu komunikasi di kampus-kampus kalian yang swasta, apakah masih ada? Banyak mahasiswanya nggak? Lebih spesifik lagi, yang ambil prodi atau jurusan jurnalistik, coba lihat, ada nggak? Tidak ada Pak, kurang. Di kami ini satu angkatan paling yang ambil jurnalistik di bawah 20. Di bawah 20.
Misalnya kami menerima 300 mahasiswa, kebayang nggak? 300 mahasiswa satu angkatan, begitu penjurusan ke jurnalistik, itu di bawah 20, di bawah 30. Itu contoh ya. Kalau kita, padahal di tahun 90-an, semua pengen jadi jurnalis. Gitu. Makanya kami lebih, siasat kami gini Mas Abdurrahman. Tetap kita punya prodinya ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi itu masih banyak yang bisa kita explore, tapi kita bikin peminatannya disesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Misalnya kita sekarang punya digital broadcasting gitu. Kita punya juga cyber public relation. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau untuk buka fakultas hukum, kalau berdasarkan pengalaman, sebentar lagi juga fakultas hukum akan mengalami istilahnya titik jenuh. Ya kan? Titik jenuh di mana lama-lama nanti juga nggak ada lagi yang pengen jadi pengacara, pengennya jadi jaksa. Bapak sendiri ini dibukanya digantinya tuh per tahun atau seperti apa itu? Oh enggak, jadi peminatan itu tidak per tahun ya. Peminatan itu nggak bisa ganti tiap tahun. Kita juga sulit dong, karena begitu kita membuka peminatan, maka konsekuensinya adalah struktur kurikulum kita ubah. Gitu, struktur kurikulum kita ubah. Jadi kita mulai mengganti peminatan itu tahun 2022. Jadi udah jalan 4 tahun ini. Dan ternyata jurnalistik berkurang ya, walaupun kita bikin namanya jadi digital journalism ya. Di digital journalism and media online tetap berkurang. Mereka tahu mau banyak ini banyaknya di mana? Di digital broadcasting. Karena di kepala mereka, oh ini mungkin gua kalau mau jadi content creator ke sana gitu. Padahal isinya sama. Isinya ya teknik. Kalau untuk teknik pengemasan pesan sama. Bagaimana menjadi jurnalis, bagaimana menjadi content creator kan sama. Bahkan di beberapa media disebutnya bukan wartawan loh. Content creator, bener nggak? Di sini wartawan atau bukan? Disebutnya wartawan nih. Saya ada media itu disebutnya content creator karena mereka tidak harus meliput kan. Mereka cukup bisa desk research, kemudian jadi boleh tambah jago AI, selesai tuh berita bikin tips aja, tips ngoprek mobil pakai AI, selesai jadi. Terima kasih ya teman-teman ya.